Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas kembali tentang persiapan pemimpin dan persiapan umat Tuhan ya dalam kehidupan Musa ya. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik kami, memimpin kami sepanjang hari ini, dan Kau juga menyelamatkan kami dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sanresi, tenung, tumbal, kura-kura, roh maut dan roh mereka jauh maut, segala penyakit apapun, termasuk COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasanya dengan Allah, darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kami terus dibungkus oleh darah Allah dari Yesus Tuhan, dipimpin oleh arah Roh Kudus sebagai roh penghibur, roh kekuatan, roh kebenaran. Pimpinlah arah Roh Kudus sebagai arah sumber agung, guru agung kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu, mengerti segala apa yang menjadi kami bahas pada malam hari ini tentang persiapan pemimpin dan persiapan umat Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu dan menyampaikan urapan yang baru dari Tuhan, dari tata Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa, tata kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kepada dalam syukur haleluya. Amin. Ya, kita akan lanjutkan lagi untuk persiapan bagi bangsa Israel ya. Jadi persiapan bagi bangsa Israel ada menyangkut dua, persiapan pemimpin dan persiapan umat Tuhan. Jadi persiapan pemimpin sudah dari pemimpin kita yang bahas kemarin-kemarin itu adalah tentang Musa. Sekarang kita akan membahas tentang Tuhan harus merancang peristiwa-peristiwa untuk membuat bangsa Israel bersedia meninggalkan Mesir. Jadi ada persiapan untuk umat Tuhan bangsa Israel. Ya, kita baca di Ulangan 4 ayat 20. Ulangan 4 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sedang Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Saya ulangi, Ulangan 4 ayat 20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi Tuhan ya mengambil bangsa Israel dan membawa bangsa Israel keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir. Kita tahu kalau dapur peleburan besi itu sangat ditempa oleh berbagai macam peristiwa-peristiwa ya. Jadi dari Mesir. Jadi menyangkut ketidaknyamanan, bukan hanya ketidaknyamanan, tapi keputusan untuk benar-benar tidak menyukai Mesir lagi ya. Dapur peleburan besi ini termasuk dapur yang benar-benar penempaan pembuatan besi itu benar-benar luar biasa ya. berat ya. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka berada di sebuah dapur peleburan besi. Yang Mesir itu adalah dapur peleburan besi, bukan tempat nyaman, buat tempat enak ya, tapi mereka berada di sebuah dapur peleburan besi. Artinya besi itu mengangkut kutuk ya, seperti langit besi tanah tembaga ya, atau langit tembaga tanah besi ya. Ya, itu menyangkut ada kutuk. Ya, itu harus dipecahkan logam-logam besi itu ya. Ya, jadi di sini memang Mesir ini memang bukan tempat mereka. Ya, tempat terkutuk atau tempat tidak ada lawatan Tuhan, tetapi benar-benar tempat yang dapur ya. Dapur itu adalah berbagai macam, banyak bahan-bahan untuk peleburan besi, untuk pembuatan besi ya, dilebur. Tapi itu bukan tujuan anak Tuhan. Tujuan anak Tuhan untuk supaya kita bisa ya keluar dari segala keduniawian ke dalam peleburan besi ya. Jadi memang ini sangat sulit sekali ya untuk menggambarkan dapur peleburan besi ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus menempatkan kita untuk keluar dari Mesir yaitu kita tidak lagi kompromi dunia, tidak lagi kompromi
kedagingan, tidak ada berbuat dosa lagi. Tujuan satu ya, adalah untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan Tuhan menaruh hukum-hukumnya kepada kita. Ya, Tuhan itu sangat senang untuk menaruh hukum-hukumnya kepada pikiran hati kita ya, supaya kita benar-benar menjadi memang milik Tuhan dan kita selalu bersekutu dalam hubungan yang intim, hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan ya, melalui pimpinan Allah Roh Kudus ya. Jadi demikian pada malam hari ini, bahwa kita harus benar-benar sadar bahwa dapur peleburan besi itu di Mesir itu bukan tempat kita, tapi tempat kita adalah bersama-sama Tuhan Allah Immanuel. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami terus berada dalam hadirat Tuhan, dalam pernyataan Tuhan Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, kami bukan di tempat dapur peleburan besi atau Mesir, tapi kami berada di tempat Tuhan berada. Dimanapun kami berada, Tuhan ada. Walaupun kami masih hidup di bumi, tetapi kami percaya Kau bersama-sama kami. Dan kami mohon, minta kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan Yohanes 16 ayat 4, sampai sekarang Kau belum meminta sesuatu pun dalam nama Aku, mintalah maka kamu akan memberi, kamu akan dapat, supaya penuhlah sukacitamu. Maka kami minta Tuhan supaya Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami sesuai firman-Mu, dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta Tuhan untuk Engkau meteraikan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sampai pada rapture-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan Yesus Kristus hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus, dibungkus dengan kuasa darah Anak Domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak mau lagi duniawi, tidak mau lagi hawa nafsu daging, tidak mau melakukan dosa, tapi mau hidup dalam kekudusan Allah, suci kudus Allah dalam hidup kami. Kami mau suci kudus pikiran perkataan kami, hidup betul-betul pikiran perkataan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab Aku kudus, maka kami menguduskan terus. Sebagaimana firman Tuhan Wahyu 2:11b, para siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran, para siapa yang kudus biarlah terus menguduskan dirinya. Kami mau berbuat kebenaran dan menguduskan diri kami dengan darah balah dari Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji masuk kepada bagi-Mu. Bimbing kami Tuhan dalam istirahat malam ini, berikan kami tidur nyenyak, maka besok pagi jam 4 jam 5 untuk kami dapat melakukan saat teduh. Kami mohon Allah Roh Kudus kuasai alam sadar dan baru sadar kami dalam tidur kami, untuk kematian mendadak, untuk rantai jantung, untuk japas, roh jahat kuasai iblis, saat berguna, untuk mimpi buruk, mimpi kotor, mimpi apapun dipatahkan kuasai dalam bahasa Yesus Tuhan. Segala puji hormat syukur bagi-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.